Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti hari-hari biasanya walaupun di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, surat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kemudian kami dari kelompok 8 kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Struktur Hukum Islam. Sebelum menuju pembahasan saya Arif Ansori selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Anastasia Ayu Saputri, yang kedua Arif Ansori, yang ketiga Dara Rizkiah, dan yang keempat Destin Fitria Anjayani. Untuk pemateri pertama akan saya bacakan dan akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kaidah fikih. Al-qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah atau kaidah. Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologis, lugatan dan istilahan, yang mana secara bahasa kaidah bermakna asas, dasar atau pondasi. Dan kata kaidah itu digunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iza yarfa'u Ibrahima al-qawaida minal baiti wal Ismail, yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Yang kedua, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, yang artinya Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya. Quran surat An-Nahl ayat 26. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa arti kaidah adalah dasar atau asas atau pondasi, tempat di mana di atasnya berdiri suatu bangunan. Dari definisi-definisi yang tersebut yang ada di atas dapat dijelaskan bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang menyeliputi bagian-bagian dalam arti bisa diterapkan kepada juz'iyatnya atau pada bagian-bagiannya. Dengan demikian, di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah fikih. Yang pertama adalah kaidah usul fikih, dan yang kedua kaidah-kaidah fikih, yang mana kaidah usul fikih yang kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih yang mengeluarkan hukum-hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general atau materi fikih yang kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum-hukum dari kasus-kasus baru yang timbul atau tidak jelas hukumnya di dalam nasah atau di dalam teks. Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah usul fikih maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam. Hanya saja kaidah-kaidah usul fikih sering digunakan dalam tahrijul ahkam dan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam tahbib al-ahkam, yaitu penerapan hukum di atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Sedangkan menurut Islam, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syar'i atau syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang diambilkan dari dalil-dalil yang bersifat tafsili atau terperinci. Jadi dari semua orang yang di atas dapat disimpulkan bahwa qawaidul fikih adalah suatu perkara atau kaidah-kaidah yang umum yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak, yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu. Pola hubungan dan rumusan dasar perumusan kaidah fikih. Kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih. Ia memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, Al-Hadis, akidah, dan akhlak. Sebab kaidah-kaidah
yang sudah mapan sudah dikritiskan oleh ulama dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis Nabi, terutama tentang kesesuaian dan substansinya. Apabila kaidah fikih tadi bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis yang bersifat dalil, kuli, atau general, maka dia tidak akan menjadi kaidah yang mapan. Oleh karena itu, menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan pada hakikatnya merujukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tidaknya kepada semangat dan kearifan Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar-dasar perumusan kaidah fikih ini disebabkan karena para muhakkikin telah mengembalikan segala masalah fikih kepada kaidah-kaidah kuliah. Tiap-tiap dari kaidah itu menjadi dabit dan pengumpul bagi banyak masalah. Kaidah-kaidah tersebut diterima segala pihak, diiktibarkan dan dijadikan dalil untuk menetapkan masalah. Memahami kaidah-kaidah itu menyebabkan kita merasa tertarik kepada masalah itu dan menjadikan wasiah untuk menetapkan masalah-masalah itu di dalam zihin. Selain itu, mereka juga telah mempelajari secara mendalam tentang berbagai aturan-aturan dan tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh Asy'ari. Dengan ungkapan lain, para ahli hukum Islam telah melakukan berbagai penelitian tentang asas-asas, prinsip-prinsip, dan terdapat dalam nasah Al-Quran dan Sunnah. Di samping mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum furu'. Dari hasil penelitian tersebut, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu aturan-aturan umum yang relevan dengan bagian-bagian yang serupa. Dalam perumusan kaidah-kaidah fikih itu, mereka tentu saja menggunakan metode tertentu yang kita sebut dengan metode pembentukan kaidah fikih. Metode dimaksudkan dalam konteks ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ahli fikih dalam perumusan kaidah-kaidah fikih hingga terbentuklah suatu pedoman umum yang tersusun dalam bentuk proposisi-proposisi yang dari aspek tata bahasa Arab atau grammar mencerminkan jumlah mufidah dan dari aspek kemaknaan mengandung generalisasi hukum-hukum fikih. Kalau kita analisis berdasarkan kepada logika penalaran yang umumnya diikuti oleh perumusan kaidah-kaidah fikih para ahli hukum, Islam pada umumnya menggunakan metode penalaran induktif. Induksi dimaksudkan adalah metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum, atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Atau dengan ungkapan itu, induksi adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Dalam konteks metode pembentukan kaidah-kaidah fikih ini, para ahli usul fikih meneliti ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah dalam rangka menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam untuk selanjutnya dirumuskan suatu kaidah fikih dalam bentuk proposisi yang sempurna, walaupun terkadang sederhana. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fikih. Kemudian dirumuskan suatu kaidah fikih. Banyak produk kaidah yang telah dihasilkan oleh para ulama usul fikih dengan menggunakan metode perumusan dan pembentukan di atas. Umpamanya kaidah al-umur bi maqasidah yang disarikan dari ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan atau secara ikhlas kepadanya dalam agama yang lurus. Ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 yang artinya barang siapa menghendaki pahala akhirat
Kami berikan pahala itu dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis Nabi. Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada hadis lain, yaitu niat seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya saja, atau yang kosong dari niat, dan lain-lain dalil yang dapat disarikan nilai-nilainya sehingga terbentuk kaidah di atas. Demikian halnya kaidah-kaidah al-yakin, la yuzul bi asyi syak, al-masyakah tajlib al-taisir, ad-daru yazulu, dan kaidah al-ada muhakamah yang dibentuk berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kaidah-kaidah yang merupakan kaidah induk tersebut secara mendalam akan kita diskusikan dalam bahasa yang akan datang. Adapun kaidah-kaidah induk ini dibentuk oleh para ulama sebagai kesimpulan umum dan penelitian-penelitian induktif terhadap hukum-hukum fikih, dan ini menjadi ajang perselisihan para fuqaha untuk menjadikan sebagai hujah dalam penetapan hukum sebagai ulama tidak mengakuinya, bahkan menganggapnya sebagai metode yang tidak valid atau majhaj ghair salim. Sebagian lagi seperti Al-Qarafi memandang kaidah fikih yang didapatkan melalui penelitian semacam di atas adalah sebagai rujukan atau media dalam penetapan hukum. Dalam hal ini saya sependapat dengan Al-Qarafi, sebab kaidah-kaidah fikih ini dirumuskan dari makna ayat dan hadis, dan penggunaannya lebih aplikatif dan efektif. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang urgensi kaidah fikih. Dewasa ini, hukum-hukum muamalah telah berkembang pesat dan mengambil bentuk berbagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab usul al-fikih kontemporer ketika membicarakan masalah pembagian hukum. Dengan demikian, wilayah pembahasan dan masalah hukum Islam itu sangat luas sehingga untuk menghafalnya satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fikih tersebut. Dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistibatkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fikih yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah yang dikutip Ar-Rahman mengemukakan bahwa masalah-masalah fikih itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fikih. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah fikih tersebut sangat bermanfaat. Sejalan dengan pernyataan Muhammad Hamzah di atas, Al-Qarafi mengemukakan bahwa kaidah-kaidah fikih ini sangat urgen dan bermanfaat. Dengan menguasainya, membuat ahli hukum itu mulia dan berprestis. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikularnya bersesuaian tanpa menggunakan kaidah-kaidah kuliah, maka hukum cabang itu akan saling bertentangan dan berbeda, bahkan menjadi kacau. Sejauh itu, tanpa penggunaan kaidah-kaidah fikih, seseorang perlu menghafal hukum-hukum cabang yang sangat banyak sehingga akan menghabiskan energi. Dengan demikian, siapapun yang memahami kaidah-kaidah fikih, maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum cabang yang jumlahnya sangat banyak,
karena hukum-hukum cabang tersebut telah masuk dalam kaidah-kaidah kuliah atau kaidah-kaidah umum tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Hamzah dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Bayyah yang dikutip Ashmuni Ar-Rahman juga mengatakan bahwa masalah-masalah fikih dapat diikat dengan kaidah-kaidah yang karenanya memahami kaidah-kaidah tersebut sangat urgen. Pandangan ini sejalan dengan suatu proporsi yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam. Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fikih juga dapat dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan. Umpamanya di pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Al-Abdurrahman As-Sayuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nazair sebagai berikut. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu al-ashbah wa al-nazair, kaidah-kaidah fikih adalah ilmu yang agung, dengan dapat diketahui hakikat fikih, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya, dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula, orang-orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatan terhadap fikih dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum-hukum kasus dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah sebagian ulama kita mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui persamaan-persamaannya. Mencermati pernyataan di atas dapat kita pahami bahwa kaidah-kaidah fikih itu menduduki fungsi signifikan dan peran yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah fikih yang mereka hadapi, dengan dikategorikan masalah fikih yang mereka dengan mengategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup suatu kaidah. Kedua, sebagai media atau alat untuk menafsirkan nas-nas yang rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori malam yulam min ad-din bi'at darwiyah, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Quran atau Sunnah karena dalilnya masih bersifat zani. Ketiga, fikih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa. Kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah merupakan instrumen yang membantu seseorang ahli fakih untuk memahami masalah-masalah partikular atau al-zuziyat, masalah-masalah yang mirip serta al-ashbah wa an-nazair di dalam semua pokok bahasan fikih. Kaidah-kaidah ini sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sini seorang ahli hukum fikih tidak dapat memahami segala kajian hukum Islam kecuali jika ia mempelajari kaidah-kaidah fikih. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang ahli fikih akan kaidah-kaidah fikih tersebut, maka tingkat kemampuannya semakin naik dan derajatnya akan semakin meningkat, sehingga terbukalah jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih ini masih tetap urgen untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada di antaranya yang tidak disepakati oleh para ulama. Said Aqil Husain Al-Munawar mengemukakan bahwa di antara kaidah fikih ada yang disepakati ulama tentang kehujahannya dalam mengistibatkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai hujah apabila sumbernya adalah Alkitab, Sunnah, atau apabila kaidah-kaidah itu mempunyai dasar dari kaidah-kaidah. Berhujah dengan kaidah-kaidah fikih semacam ini berarti mengikuti atau berhujah dengan dasarnya.
Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang D, mengenai sejarah pertumbuhan kaidah dan 5 kaidah utama. Dalam sejarah perkembangan kaidah fikih ini dapat diklarifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan dan pembentukan, yang kedua adalah fase perkembangan dan kodifikasi, yang ketiga adalah fase kematangan dan penyempurnaan. Jadi yang pertama saya akan jelaskan pada fase pertumbuhan dan pembentukan. Di fase ini berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ketiga Hijrah. Jadi fase sejarah hukum Islam ini di dalam fase pertama ini dibagi lagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah zaman sahabat, yang ketiga adalah zaman tabi'in. Pada zaman yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW, fase ini berlangsung selama kurang lebih 250 tahun dan dianggap sebagai zaman kejumudan. Mengapa dianggap sebagai zaman kejumudan? Karena tidak ada lagi ulama pada fase ini yang mendirikan mazhab. Yang kedua adalah zaman sahabat. Pada zaman sahabat ini kaidah fikih ini benar-benar sangat benar-benar sangat pesat sekali, karena dapat ikut serta membentuk kaidah fikih. Pada zaman sahabat belum ada yang kaidah fikih sebelumnya, namun pada fase zaman sahabat ini, dari fase perkembangan ini, akhirnya di zaman sahabat kaidah fikih ini memiliki 2 keutamaan. Yang pertama adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu, dan yang kedua terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Yang ketiga zaman tabi'in, dan di zaman tabi'in ini kurang lebih selama 250 tahun di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih itu ada beberapa ulama. Yang pertama ada Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim yang terkenal dengan kitabnya yang biasa disebut Al-Kharaj, yang isinya adalah harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan kepada al-bait al-mal. Yang kedua adalah fase perkembangan dan kodifikasi. Dalam sejarah hukum Islam, fase ini dikenal sebagai zaman taklid. Kenapa dikenal sebagai zaman taklid? Karena di fase ini sebagian besar ulama itu melakukan tarjih. Tarjih itu adalah penguatan-penguatan, yaitu penguatan-penguatan pendapat imam mazhabnya masing-masing. Usaha kodifikasi kaidah-kaidah fikih ini bertujuan agar kaidah-kaidah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fikih pada masa-masa yang akan datang atau pada masa-masa berikutnya. Yang ketiga adalah fase kematangan dan fase penyempurnaan. Pada fase ini dianggap sebagai periode penyempurnaan kaidah fikih. Tetapi meskipun fase terakhir ini atau fase penyempurnaan ini dianggap sebagai fase kematangan dan penyempurnaan, bukan berarti pada fase-fase berikutnya kaidah-kaidah fikih ini tidak diperbaiki lagi. Jadi tetap diperbaiki. Selanjutnya adalah 5 kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kaidah asasi pertama, yang kedua adalah kaidah asasi kedua, yang ketiga kaidah asasi ketiga, yang keempat kaidah asasi keempat, dan yang terakhir adalah kaidah asasi yang kelima. Jadi pada akidah asasi yang pertama ini segala perkataan tergantung pada niat. Maksudnya adalah di antara ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Jadi yang artinya seperti ini. Di dalam sholat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai takbiratul ihram. Di kalangan mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa
tempat niat itu adanya di dalam hati. Tidak hanya itu, karena kenapa demikian? Karena niat itu adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud itu sendiri adalah hati. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah, pastinya ada hal-hal yang membedakan yang wajib dari yang sunnah. Secara lebih mendalam lagi, para fuqaha merinci masalah niat ini baik dalam ibadah mahdoh seperti toharo, wudhu, tayamum, mandi junub, sholat qashar, sholat jama', sholat ibadah ghair mahdoh seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, hutang piutang, dan akad-akad lainnya. Yang kedua adalah kaidah asasi kedua. Di dalam kaidah fikih ini banyak banget nih dibicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Contohnya seperti orang yang sudah yakin bahwa dirinya itu suci dari hadas, kemudian dia ragu. Dia masih berpikir-pikir apakah dirinya ini sudah batal wudu atau belum. Maka di situ dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk tindakan kehati-hatiannya ini lebih utama lagi adalah jika dia memperbarui wudunya. Jadi contohnya seperti kita nih sudah ambil air wudu, kemudian kita tuh ragu di saat mau masuk waktu sholat yang selanjutnya, kita tuh ragu apakah wudu yang kita ambil tadi itu sudah batal atau belum. Sebenarnya wudu itu masih sah-sah saja, namun untuk menghilangkan keraguan tadi akan lebih baik lagi jika kita berwudu lagi. Yang ketiga itu adalah kaidah asas yang ketiga. Maksudnya adalah kaidah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukhalaf, maka syariah atau kaidah ini meringankannya, sehingga mukhalaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Contohnya itu boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau berpergian jauh. Sakit dan berpergian jauh itu merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Nah, jadi di kaidah asasi yang ketiga ini, jika kaidah-kaidahnya itu menyulitkan dan membuat kita merasa kesukaran, itu dibolehkan saja. Contohnya tadi seperti yang sakit dan sedang berpergian jauh. Yang keempat itu adalah kaidah asasi yang keempat, di mana di sini adalah contohnya larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat banyak. Jadi di kaidah asasi yang keempat ini adalah kaidah fikih yang menjelaskan tentang larangan bagi seseorang untuk menimbun barang-barang pokok atau barang-barang kebutuhan, karena dengan kita menimbun barang-barang pokok kebutuhan tersebut dapat menghasilkan mudarat bagi orang banyak, dan mudarat bagi orang banyak itu tidak baik. Contoh yang terakhir adalah kaidah asasi kelima. Pada akidah asasi kelima ini contohnya, sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Contohnya itu kebiasaan yang dibangun atas dasar-dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Contohnya seperti nilai-nilai adat yang sebelumnya sudah mendarah daging. Dan contohnya seperti seseorang yang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain adalah miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul harta tersebut. Maka harta tersebut itu adalah harta hakiki, ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Jadi ada 5 asasi, 5
kaidah asasi tersebut yang sudah saya jelaskan, dan lebih jelasnya lagi jika dibaca saja makalahnya. Jika kurang jelas, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi pada kesimpulannya, secara bahasa, kaidah itu bermakna asas, dasar, atau fondasi baik dalam arti yang konkret maupun arti yang abstrak. Para ulama memang berbeda-beda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskan, ada yang mempersempitnya juga. Akan tetapi substansinya tetap sama. Kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam arti bisa diterapkan kepada juz'iyatnya atau bagian-bagiannya. Kaidah fikih dikatakan penting dilihat dari dua sudut. Yang pertama adalah dari sudut sumber, yang kedua dari sudut istinbat al-ahkam. Sejarah perkembangan dan penyusunan kaidah diklarifikasi menjadi 3 fase. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada zaman sahabat, yang ketiga pada zaman tabi'in. Itu adalah termasuk dalam fase pertumbuhan dan fase pembentukan. Yang kedua itu fase perkembangan dan fase kodifisasi. Yang ketiga adalah fase kematangan dan fase penyempurnaan.